Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Kali ini bersama dengan saya Gibran Febiresi dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Ada juga Gladys, Bariana, dan juga Mbak Aziza. Kita mulai dari pengertian paragraf. Paragraf adalah bagian terkecil dari suatu karangan yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berhubungan dan memiliki satu ide yang pokok. Paragraf merupakan unit terkecil sebuah karangan yang terdiri atas kalimat pokok atau gagasan. Paragraf yang baik minimal terdiri atas 2 kalimat atau 2 gagasan. Umumnya paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat. Tergantung pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulisnya. Setelah itu mari kita masuk ke ciri-ciri paragraf. Paragraf itu memiliki beberapa ciri-ciri. Terdiri atas beberapa kalimat, memiliki satu ide pokok. Kalimat-kalimat dalam paragraf itu saling berhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianu Vitasari. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Paragraf adalah kalimat topik karena berisi gagasan utama. Itulah keberadaan kalimat topik dan letak posisinya dalam paragraf menjadi sangat penting. Posisi kalimat topik di dalam paragraf yang akan memberi warna sendiri bagi sebuah paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan pada topik. Jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif sendiri adalah paragraf yang letak kalimat pokoknya ditempatkan pada bagian awal. Contohnya, olahraga akan membuat badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif sendiri adalah kalimat pokok ditempatkan pada akhir paragraf dan akan terbentuk paragraf induktif. Contohnya, yang menyebabkan banjir di Jakarta sangat jelas yaitu ulah manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, paragraf deduktif induktif. Contohnya, pemerintah menyadari bahwa rakyat Indonesia memerlukan rumah yang kuat, murah, dan sehat. Keempat adalah paragraf penuh kalimat topik. Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satu pun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Contohnya, pagi hari itu aku berolahraga di sekitar lingkungan rumah. Dan yang kedua, jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. Isi sebuah paragraf dapat bermacam-macam tergantung pada bentuk penulisannya dan tuntutan konteks serta sifat informasi yang akan disampaikan. Berdasarkan sifat isinya, paragraf dapat digolongkan menjadi 5 bagian. Paragraf persuasif, contohnya adalah, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Paragraf argumentasi yaitu isi paragraf yang membahas satu masalah dengan bukti-bukti alasan yang mendukung. Contohnya, penggunaan pengendara bermotor berkontribusi pada polusi udara. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendorong penggunaan transportasi umum untuk mengurangi dampak negatif ini.
Paragraf naratif sendiri yaitu isi paragraf yang menuturkan peristiwa atau keadaan dalam bentuk data atau cerita. Contohnya, pada suatu pagi aku bangun dengan semangat. Langit cerah dan matahari bersinar. Aku memutuskan untuk pergi ke taman dan bertemu dengan teman-teman. Yaitu paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan bahasa. Contohnya, taman ini dipenuhi dengan bunga berwarna-warni bermekaran di sepanjang jalan. Paragraf eksposisi sendiri yaitu isi paragraf yang memaparkan sesuatu fakta atau kenyataan kejadian tertentu. Contoh, proses fotosintesis adalah cara di mana tumbuhan menghasilkan energi dan mengubah sinar matahari menjadi makanan melalui daun mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Jijah dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Mbak Riana. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur paragraf dan syarat pembentukan paragraf. Unsur paragraf itu sendiri merupakan unsur-unsur pembangun dalam paragraf yang berfungsi membentuk agar paragraf menjadi baik. Contohnya yang termasuk unsur paragraf yaitu ada topik, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas, dan konjungsi. Syarat pembentuk paragraf itu sendiri adalah paragraf yang memenuhi kohesi dan koherensi. Kohesi adalah kesatuan atau menyatukan satu hal. Yang termasuk kohesi itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Koherensi itu sendiri adalah kekompakan atau kepaduan, kompak tertuju pada satu hal. Yang termasuk koherensi yaitu ada repetisi. Repetisi itu sendiri adalah kepaduan paragraf dan kata kunci, ada kata ganti untuk menghindari monoton atau membuat diksi bervariasi. Yang terakhir ada kata transisi, yaitu penyambung antar kalimat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya akan menyimpulkan dan menganalisa tentang paragraf yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya ialah pemahaman terhadap struktur dan jenis paragraf penting dalam penulisan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan terorganisir. Analisanya ialah terhadap paragraf mengungkapkan pentingnya struktur dan jenisnya dalam penyampaian informasi. Struktur paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait membantu menyampaikan ide pokok secara efektif. Jenis-jenis paragraf memberikan variasi dalam menyusun teks seperti narasi untuk menceritakan, deskripsi untuk menggambarkan, argumentasi untuk mendukung pendapat, dan eksposisi untuk memberikan penjelasan dan persuasi untuk membujuk. Pemilihan jenis paragraf secara tepat dapat meningkatkan daya tarik dalam kejelasan tulisan. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan interaktif seperti diskusi setelah menyampaikan materi dapat meningkatkan pemahaman. Penggunaan contoh paragraf dari kehidupan sehari-hari atau sumber-sumber relevan membantu memahamkan konsep secara relatif dan keseluruhan. Analisis ini menyoroti peran penting paragraf dalam komunikasi efektif dan pembelajaran yang terarah. Sekian dari kelompok saya, penjelasan tentang paragraf. Apabila ada kesalahan dalam menutur kata, kami memohon minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.